Halo warga kebun, ketemu lagi bersama saya BR Dadi di channel berkebun atau BR Kebun. Oke, kali ini saya akan membuat ini percobaan pertama membuat tuak air kelapa. Nah, ini tuak air kelapa apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama, saya pakai bunga rosella. Ini fungsinya untuk mewarnai. Nanti mungkin akan buat dua dua jenis ya. Nah, dua varian. Yang pertama yang dengan rosella, eh, atau bunga ros biasanya disebut di sini. Yang kedua enggak pakai rosella, tapi yang kedua saya pakai jahe. Nah, dua rasa. Yang pertama kuat kental akan warna, yang satunya aroma jahe. Oke, yang disiapkan nih pertama rosella tentunya, jeruk jeruk biasa. Yang ketiga kayu manis, yang keempat ada gula. Ini yang untuk varian jahe, pakai jahe tentunya pakai air kelapa. Air kelapanya ini tadi kok nggak salah 7 buah, saya nggak tahu juga berapa liter, main hajar aja sih, nggak pernah juga pakai takar-takar untuk membuat bir atau tuak atau wine. Oke, yang pertama tentunya racik dulu nih rosellanya. Untuk rosella itu yang diambil itu bagian luarnya aja nih, enggak ini tuh yang diambil tuh hanya ini nih untuk warna. Tuh udah ada merah-merah tuh. Tuh. Nah, tuh merah-merah tuh kan. Nah, yang diambil tuh luarnya aja, enggak di dalamnya enggak. Nah, ini semuanya ini hasil dari kebun saya. Tuh ada tulisan ID Bougainville. Saya juga jualan tanaman bougainville tentunya di ID Bougainville. Oke, yang ini pertama diracip-racip ya, kita ambil sekitar 5 lah. Nah, 5 nih yang bakal diracip atau dicincang. Tuh rosella yang udah saya pisahin tuh, ada 5 rosella. Nih langsung aja kita cincang. Waktu pencincangan atau pencacahan nggak perlu halus-halus ya, cukup gini aja, potong 2 atau 3 aja. Saya gunain cutter tadi, potong 2 atau potong 3 aja. Kenapa nggak halus? Bukan karena menolak biar warnanya lebih pekat, nggak, cuma biar mudah nanti dalam penyaringan. Kalau halus-halus biasanya nanti itu sekar-sekarnya, kalau bahasa sini Mempawah atau Pontianak, keredak-keredaknya. Nah, itu keredak-keredaknya tuh banyak sekali di air, jadi agak susah untuk nanti pemisahan, penyaringan. Nah, kalau gini kan nih aman nih, pasti nyangkut di saring. Oke, selanjutnya nih jeruknya itu digelinding dulu biar aromanya keluar. Tuh aromanya udah keluar. Cium aja tuh, cium. Nah, aromanya keluar kalau digiling. Kalau enggak nih biasanya enggak begitu pekat aromanya, enggak begitu kental. Ini dengan kulit-kulitnya ya kawan-kawan. Dan ini dicuci dulu, jangan pakai deterjen apapun, cukup disikat aja pakai ya sabut kelapa atau sikat biasa. Nah, tuh. Ini jeruknya juga panen di kebun sendiri. Namanya juga berkebun. Ini udah dicincang. Nah, tuh rasanya pasti manis kalau dikasih gula, tapi tetap kecut sih. Tuh 4 potongan, nanti 2 untuk yang pakai rosella, 2 untuk si jahe. Oke, untuk jahenya itu nggak perlu dikupas. Ini tadi saya cuma kikis pakai cutter, dipotong halus-halus, ya udah, nggak perlu digeprek juga, nggak apa-apa. Oke, jeruk udah, rosella sudah. Selanjutnya ini nih untuk penyedap rasa, penguat aroma, pakai kayu manis. Nggak tahu kalau di luaran apa namanya. Ini batangan, satu batang itu 2 kilan, cuma 5.000 doang, murah meriah. Tapi saya bukan hasil dari kebun saya. Oke, selanjutnya gula ini saya tadi beli sekilo di sini harganya 12.000. Kenapa murah? Mungkin karena ilegal dari Malaysia. Bunga seludupan, bunga gula seludupan ini. Nih 12.500 doang. Ini ambil separuh aja, jangan 1 kilo, terlalu manis nanti. Jadi sisanya yang setengah kilo itu untuk setiap hari dimasukkan 1 sendok ya, untuk mengaktifkan ragi lah gitu. Ini air kelapanya tadi saya gunakan ya kurang lebih 7 buah
Setelah ditakar tadi itu cuma 3 liter lebih dikit, nggak banyak, jadi 1,5 liter, 1,5 liter cukup untuk konsumsi pribadi, bukan untuk jual, nanti ditangkap kan mau muncul undang-undang minol. Oke, gula sudah, korek api jangan lupa dibawa. Rokoknya jangan lupa dihisap, biar nggak mubazir. Mubazir itu kawannya setan. Oke, langsung aja kita ke dapur masak air kelapa. Oke, ini udah saya pisahkan nih dua, 1,5 liter, 1,5 liter kurang lebih. Pakai ya lempar-lempar aja, nggak perlu pakai takar-takar yang serius. Yang serius itu cuma kematian. Ini cuma main-main dan bercanda aja. Tuh, apakah pasti jadi? Pasti jadi. Kalau diminum, kalau nggak diminum nggak jadi. Nah, air kelapanya ini udah manis banget. Jadi saya tadi gulanya nggak sampai setengah kilo atau 5 on. Pakai 3 on aja. 3 on untuk dua ini. Artinya 1,5 on per berapa liter tadi ya? 1,5 liter. Nah, ini kan 3 literan. 3 liter lebih dikit. Tuh. Oke, ngeblur, mantap. Kita angetin aja dulu, panasin. Udah nyala belum? Oke, udah aman. Ini juga. Oke. Tunggu sampai ya, mendidih atau udah mulai hangat, nanti baru kita masukin gula, jahe, rosella dan kawan-kawannya. Jangan lupa ditutup biar cepat mendidih. Oke, aman. Satunya juga ditutup biar cepat matang. Oke, ini udah mulai hangat. Bang, berapa panasnya sih seharusnya? Maksudnya harus berapa sampai mendidihnya, seberapa tinggi derajatnya gitu, baru bisa dimasukin gula dan kawan-kawannya itu. Nah, kalau saya sih, ntar ya, pasang rokok dulu. Nah, kalau saya patokannya sebatang rokok. Kalau udah sebatang rokok, kawan-kawannya boleh di itu, gula dan lain-lain itu dan kawan-kawannya boleh dimasukkan. Patokannya sebatang rokok. Jangan yang jarum super, yang mil aja biar lebih cepat. Tuh, mulai mendidih. Udah, kayaknya udah boleh kita masukin. Ini 3 on, masukin separohnya aja. Oke, cukup. Nggak perlu banyak-banyak. Kenapa nggak perlu banyak-banyak? Biar nah, ini air kelapanya udah manis, jadi nggak perlu banyak-banyak. Gula hanya fungsinya untuk mengaktifkan ragi saja. Raginya pakai apa nanti saya tunjukin. Ini lagi sibuk. Sabar. Tuh, cakep banget tuh. Kalau dikasih gula langsung memutih. Wih. Oke. Habis. Kosong. Oke, selanjutnya masukin jeruk. Masukin jeruk satu sebelahnya. Dua. Tuh, udah dua. Udah bunyi mesin pabrik. Nah, yang ini yang pakai rosella, ini yang jahe. Aduh, masuk rosella dikit nggak apa-apa. Jahe. Oke, jahenya habis. Ini rosella, kayu manis jangan lupa. Nih, kayu manisnya jangan lupa. Rosella sikat. Oke. Tuh udah bunyi mesin pabrik. Tutup lagi sampai asap pabrik muncul. Bang, dari masukin jeruk dan jahe itu berapa lama jaraknya, Bang? Setengah batang rokok mil. Oke, setengah batang rokok mil. Itu jaraknya segitu. Udah. Habis itu matiin sampai dingin. Jangan panas-panas sudah dikasih ragi, nanti mati raginya. Tuh, tutup. Tuh, saya nutup pakai kamera. Tuh, hampir kelupaan. Jangan lupa diaduk. Ini panas ya, jangan dicoba-coba. Nggak pakai alas. Kalau saya kenapa nggak kepanasan? Karena tangan saya anti panas. Tuh, aduk aja. Aduk biar merata. Nih, sebelum di waktu pendinginan itu udah boleh diminum ini. Udah boleh boleh konsumsi, tapi tidak beralkohol. Menurut saya nggak juga uji coba lab sih. Aduh, tuh panas tuh mendidih tuh tanpa alas-alas, tuh udah berwarna. Nah, tuh diaduk. Oh, panas anjing.
panas juga ternyata. Tuh mendidih. Ini belum, kenapa belum? Karena ini apinya kecil. Tuh mendidih kan. Ini udah mendidih, rokok saya dikit lagi habis. Sudah, ini matikan aja. Tuh, cakep nggak warnanya? Ya kayak apa ya, standar lah, nggak kayak anggur. Nih tinggal nunggu mendidih, lupa untuk tuh digituin ya biar cepat dingin. Jangan masukin kulkas, nanti es emaknya mencair. Jadi bahan-bahannya untuk wine coconut wine atau wine coconut, yang nyamannya itu air kelapa. Kalau pakai jahe, bahannya jahe yang jelas, jeruk nipis, satu dipotong 4, 2 untuk jahe, duanya tadi untuk rosella. Pakai kayu manis jangan lupa, kalau bisa pakai cengkeh. Nah sekarang sayang sekali cengkeh saya habis, malas ke toko karena jauh, rumah saya di kampung di hutan. Agak susah akses untuk dapatkan cengkeh di toko, jadi nggak perlu pakai cengkeh-cengkehan. Nah ini kayaknya udah mulai mau mendidih tuh, udah menggelora. Nah yang rosella tanpa jahe tentunya dengan rosella aja. Tuh asapnya udah macam asap pabrik. Tuh tipuan tuh lihat sebelah kiri atas layar Anda itu gula tulisannya, tapi isinya ketumbar. Emang kurang ajar. Untuk ragi sebenarnya bisa pakai ragi apa aja sih, cuma saya pakai dua varian ini. Itu Java Brewcraft Codot Mauri Brew Ale. Nah yang Ale ini untuk bir. Yang untuk bir ini expirednya udah Mei kemarin, udah lewat, nggak kepake sama saya. Saya nggak terlalu suka dan sering konsumsi bir kalau untuk yang buatan sendiri, tapi kalau home industry gitu. Tapi kalau untuk bir-bir kaleng ya biasalah 1 bulan ya paling 3 botolan habisnya. Untuk buang-buang uang biasa. Nah, orang kaya. Ini yang untuk wine. Nah kalau bir ini 1 minggu udah jadi. Kalau yang wine ya 2 minggu sampai 1 bulan lah. Kalau mau nikmat lagi yang udah 6 bulan ke atas. Dan ya saya lebih senang wine. Kenapa? Karena saya nggak jadi panjang prosesnya. Proses pembuatannya itu jadi panjang. Ini aroma jahe dan air kelapa udah cukup dimatikan. Bentar ya. Oke udah dimatikan. Nih pakai yang ini ya Lenin. Dosisnya untuk ini saya pakai setengah, untuk 1,5 liter itu pakai setengah sendok teh, nggak sampai biasanya, udah cukup segitu aja raginya. Nah kalau ini nih boleh dibuang, mana tong sampah ya, nih Ale dibuang. Assalamualaikum. Untuk mengaktifkan ragi, biasanya saya pakai gula lagi 1 sendok makan gula halus, dikasih ini raginya diaduk. Kalau misalkan masih berbusa, nah itu masih aktif artinya. Tapi kalau udah nggak berbusa lagi, ya raginya udah almarhum, udah tewas, udah gugur. Oke, ini saya tunggu dingin aja, nanti baru next. Kayaknya di part 2 aja lah, ini udah 13 menit. Saya malas-malas ngedit video, apalagi untuk berkebun. ID Bougainville aja nggak pernah saya edit. Tuh udah, kapan dinginnya nantilah, tunggu agak malaman lah. Ini saya mau nyiram bunga dulu, atau ya nggak tahu mau melakukan aktivitas lainnya. Oke, sampai ketemu di proses pencampuran antara ragi dan nih bahan mentah. Ini kalau dikasih pisang lebih enak lagi, jadi kolak. Oke, bye bye.